Ya, di dalam satu kelas teologi ada seorang mahasiswa yang bertanya, apa sebenarnya perbedaan antara kepahitan dengan kebencian? Nah, sekarang mari kita lihat pembahasan berkaitan dengan dua sikap manusia ini, yaitu yang pertama adalah kepahitan dan yang kedua adalah kebencian. Dalam pengalaman manusia yang terluka, ya kalau kita bicara manusia yang terluka itu berarti manusia ini sedang mengalami masalah, ya sedang mengalami problem. Bisa disebabkan oleh dirinya sendiri atau juga ada orang lain yang membuat dirinya itu terkena masalah dan akhirnya batinnya, ya jiwanya terluka. Baik itu terluka dalam relasi pribadi maupun dalam pengalaman hidup yang menyakitkan. Ya, di sini muncul dua respon emosional yang seringkali sulit dibedakan. Tetapi sebenarnya respon emosional itu sangat berkaitan sekali. Yaitu yang pertama kepahitan, dalam bahasa Inggrisnya bitterness, dan yang kedua adalah kebencian, hatred. Nah, di dalam psikologi, keduanya adalah bentuk reaksi emosional terhadap rasa sakit yang belum terselesaikan. Kepahitan itu muncul ketika seorang menyimpan rasa sakit, rasa kecewa atau ketidakadilan dalam waktu yang lama, tanpa mampu memprosesnya secara sehat. Jadi kalau ada orang sedang mengalami masalah, ya, kemudian dia sakit hati, ya, dan dia kecewa, dia merasakan dirinya diperlakukan tidak adil di dalam waktu yang lama, dan dia tidak mampu untuk menyelesaikan itu secara sehat, maka dia akan mengalami yang namanya kepahitan. Nah, kepahitan itu bersifat pasif, namun itu bisa terjadi secara terus-menerus, bahkan sampai menahun ya. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bahkan mungkin bisa lama. Jadi seseorang itu mungkin tidak tampak marah secara eksplisit ya. Tetapi sebenarnya hatinya terus menyimpan luka yang tidak sembuh. Ya, merasa disakiti, ya, merasa menderita oleh karena pergumulan persoalan, ditekan ya dari dirinya sendiri atau dari pihak lain di luar dirinya. Nah, sedangkan kebencian adalah merupakan luapan emosional yang lebih aktif. Jadi kalau kepahitan itu tadi pasif, kalau kebencian itu dia aktif. Kalau kepahitan itu lebih cenderung ke dalam atau introvert, tetapi kalau kebencian itu lebih mengarah ke ekstrovert ya. Pelampiasannya bisa keluar. Jadi kebencian ini adalah bentuk agresi psikologi yang menginginkan balas dendam atau kehancuran terhadap objek yang dianggap sebagai sumber penderitaan. Nah, secara psikologis, keduanya itu bersumber dari trauma atau pengalaman negatif yang tidak diolah, ya, tidak diselesaikan, tidak ada jalan keluarnya. Penelitian menunjukkan bahwa kepahitan itu dapat menyebabkan gangguan psikosomatik, misalnya kecemasan, depresi, bahkan juga ada gangguan-gangguan identitas. Dan kebencian itu memperburuk kondisi tersebut. Jadi sudah dia dalam keadaan kepahitan, kemudian meningkat perasaan emosinya menjadi kebencian. Nah, kebencian ini memperburuk kondisi kepahitan. Dengan cara apa? Dengan cara mengaktifkan sistem saraf simpatis secara kronik. Dan itu menyebabkan tubuh menjadi terus-menerus berada di dalam keadaan yang siaga atau melawan, ya, memberontak, yang pada akhirnya itu dapat menguras energi baik mental maupun juga secara fisik. Nah, dari sisi teologi Alkitabiah,
baik kepahitan maupun kebencian adalah bentuk reaksi jiwa yang berdosa terhadap luka dan ketidakadilan. Di dalam Efesus 4 ayat 31, Paulus berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah itu dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, kata kepahitan dalam bahasa Yunaninya itu pikria, dan kegeraman atau kemarahan dalam bahasa Yunaninya itu thumos atau orge. Di sini disebut secara berurutan, karena seringkali kepahitan itu menjadi akar dari bentuk emosi destruktif, ya. Jadi pertama-tamanya kepahitan, lalu kemudian menjalar, ya. Jadi kepahitan ini kemudian menjalar dan bisa menyebabkan luapan emosi yang destruktif, misalnya marah, geram, murka, benci. Nah, kepahitan itu bisa menjadi benih yang tersembunyi dari mana kemudian kebencian itu tumbuh. Jadi kebencian dalam Alkitab juga disebut sebagai bentuk pembunuhan hati. Ya, seperti yang diajarkan Yesus dalam Matius 5 ayat 22. Barang siapa marah terhadap saudaranya, ia bersalah dan layak untuk dihukum. Nah, persamaan utama antara kepahitan dan kebencian adalah bahwa keduanya itu menyimpan energi negatif terhadap sesamanya, terhadap orang lain. Dan keduanya, yaitu baik kepahitan maupun kebencian, menjauhkan manusia dari kasih, mematikan empati, dan menjadi tembok yang menghalangi hubungan yang sehat, baik dengan sesama maupun juga dengan Allah. Nah, dalam terang Injil, keduanya ini merupakan gejala dari jiwa yang belum mengalami pemulihan kasih karunia. Karena di balik kepahitan dan kebencian, sebenarnya ada kebutuhan yang besar untuk orang itu diakui, dia bisa dipahami, dan dia bisa dipulihkan. Nah, di dalam pemahaman evangelikal menekankan bahwa hanya kasih Kristus yang telah lebih dahulu mengampuni kita yang mampu menghancurkan akar dari kepahitan dan melunakkan hati yang penuh dengan kebencian. Dan kalau kita mencoba untuk mengintegrasikan antara psikologi dan teologi, maka dapat menawarkan satu pendekatan penyembuhan yang utuh. Jadi psikologi membantu mengenali dan memproses luka itu secara emosional, sedangkan dari sisi Injil dapat memberikan kekuatan rohani untuk melepaskan pengampunan dan menerima manusia baru di dalam Kristus yang meninggalkan semua kepahitan dan kebencian tadi. Nah, dalam proses pertobatan sejati, maka kepahitan dan kebencian itu tidak hanya diakui sebagai satu bentuk luka, tetapi juga sebagai dosa yang perlu diserahkan kepada salib Kristus. Dosa yang harus diakui dan dimohonkan pengampunan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan akhirnya Tuhan mengampuni, sehingga digantikan dengan kasih, pengampunan, dan damai sejahtera. Itulah hidup baru dan menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus.